Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2020, tak terasa kita sudah di hari terakhir bulan Agustus ini. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, anak-anak, sahabat-sahabat semuanya, mencermati bacaan Injil hari ini, saya mau mengajak Anda untuk lebih memperhatikan apa itu tugas perutusan, katakanlah, yang diemban oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus membuka kitab Nabi Yesaya. Tuhan Yesus merangkum, katakanlah, seluruh panggilannya, seluruh tugas perutusannya saat Ia datang ke dunia ini. Dan setelah Ia membaca dari kitab Nabi Yesaya, Tuhan Yesus mengatakan, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Tuhan Yesus menggenapi apa yang ditulis dalam kitab Nabi Yesaya. Artinya, Tuhan Yesus tujuannya datang ke dunia ini melakukan itu semua. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dikatakan dari dalam bacaan Injil, Yesus membuka kitab itu, kitab Nabi Yesaya, dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita merenungkan sabda Tuhan Yesus ini. Pertama-tama yang paling penting yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan itulah yang menggerakkan Tuhan Yesus. Roh dari Allah itulah yang menggerakkan Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus mau melakukan, bisa melakukan, mampu melakukan tugas perutusan ini. Bila Roh Tuhan itu ada pada kita, maka yang kita lakukan adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Secara singkat begini, bagaimana Tuhan Yesus memberikan perhatiannya, memberikan hatinya tergerak oleh belas kasihan, berhadapan dengan mereka yang sakit, mereka yang menderita, mereka yang kelaparan, mereka yang mati, mereka yang lumpuh. Selalu hati Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Dan memang apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil ini bukan sekedar kata-kata saja, tetapi dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya omong saja, omong doang, tetapi Tuhan Yesus melakukan tugas perutusannya itu dengan sebaik-baiknya. Ia memperhatikan orang lain, berbela rasa, memberi kasih, berbelas kasih kepada orang lain. Saya pikir ini poin yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini juga. Bahwa kita memberi perhatian juga, seperti dari dalam bacaan Injil dikatakan oleh Tuhan Yesus, memberi perhatian kepada orang miskin, kepada orang yang sakit, kepada orang yang menderita, kepada orang yang tertindas, kepada para tawanan. Tuhan Yesus hadir, kita pun juga mau, katakanlah, memberi perhatian kepada mereka dengan cara kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Bagaimana itu? Setidaknya kita bersyukur juga bahwa di dalam gereja Katolik ada yang namanya PSE, atau dulu dikenal dengan seksi sosial paroki.
yang tugasnya adalah memberi perhatian, memberi bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan bantuan sosial, katakanlah kepada orang miskin. Ada juga ASAK, Ayo Sekolah, juga memberi bantuan setiap bulan kepada orang-orang miskin yang anaknya masih sekolah. Saya pikir ini terus bisa kita lakukan. Kita nggak bisa katakanlah membantu secara langsung. Datang ke kampung-kampung katakanlah ke orang-orang miskin. Syukur kalau kita bisa melakukan itu semua. Tetapi kalau kita mau terlibat membantu orang-orang miskin, memberi sumbangan, memberi perhatian lewat PSE atau lewat ASAK atau lewat kegiatan-kegiatan sosial lainnya, lakukanlah. Karena inilah dia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan baik kita lakukan. Memberi perhatian kepada orang miskin. Banyak kita orang miskin di sekitar kita. Orang yang membutuhkan pertolongan, perhatian di sekitar kita. Disitulah juga kita mau memberi perhatian kepada mereka. Diutus memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Gereja Katolik, setidaknya di Keuskupan Agung Jakarta, ada juga gerakan-gerakan yang mengadakan misa perayaan Ekaristi di penjara atau di rutan. Sekarang sedang dalam situasi pandemi COVID. Alternatif yang dipilih adalah misa live streaming untuk mereka yang ada di tahanan, yang ada di penjara. Bukankah itu sesuatu yang bagus? Itu sesuatu yang mengesankan. Itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Memberi perhatian kepada mereka yang ada di penjara, mereka yang ditahan itu. Kita nggak usah melihat mereka itu bersalah. Nggak usah. Semua manusia itu pada dasarnya bersalah. Semua manusia itu pada dasarnya berdosa. Tetapi begitu ada orang yang menderita, di penjara katakanlah, ditahan katakanlah, dan kita mau memberi perhatian kepada mereka, itulah dia yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Memberi perhatian. Ada kalanya juga kalau kami ke penjara itu ada bantuan-bantuan. Entah nasi kotak, entah sabun, entah odol, entah handuk, entah pakaian, entah kitab suci, entah itu rosario. Baik itu. Apakah kita juga mau terlibat memberi perhatian kepada mereka yang di penjara itu, mereka yang berada di dalam tahanan itu? Ini semua memang kecil yang bisa kita berikan, tetapi begitu berarti karena kita memberi perhatian kepada mereka. Membuat atau penglihatan kepada orang-orang yang buta. Ya, mari, kalau ada tetangga yang sakit, umat di lingkungan yang sakit, kita hadir, berdoa kepada mereka. Meskipun katakanlah dalam situasi seperti ini pandemi COVID, ya kita bisa live streaming, kita bisa video call, mendoakan orang yang sakit itu. Bisa saja kita bukan hanya membantu dia dengan doa, syukur kalau kita bisa membantu finansial katakanlah. Umat di lingkungan bisa sedikit banyak kolekte katakanlah, mengumpulkan uang untuk saudara-saudarinya, umat di lingkungannya yang sedang kesusahan, yang sedang sakit. Itu saya pikir bisa kita lakukan juga. Mewartakan kabar sukacita kepada orang yang sakit, yang sedang berbeban berat dalam kehidupan ini. Yang sedang menderita, entah sakitnya itu ringan, entah sakitnya itu berat. Apalagi kalau sakit berat, membutuhkan uang biaya yang begitu banyak. Disitulah kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, pengikut Kristus, bisa memberi perhatian kepada mereka, kepada dia, saudara-saudari kita, atau siapapun juga masyarakat di sekitar kita yang sedang sakit, membutuhkan bantuan doa, dan juga bantuan finansial. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, saya pikir dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini mengajak kita satu hal. Apa itu? Mau memperhatikan atau mau memberikan perhatian kepada orang lain. Hidup bukan hanya tertutup untuk diri saya sendiri,
tetapi kita mau terbuka. Di luar sana ada orang lain yang membutuhkan sapaan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan doa dari kita sekalian. Disitulah kita mau hadir. Hadir ada bersama dengan mereka. Meskipun hadirnya itu tidak secara langsung. Sadar saya saat sekarang ini pandemi COVID. Tapi ketika kita menelpon, video call, mendoakan mereka, itulah dia saya pikir kegembiraan bagi kita sekalian. Itulah dia keutamaan yang bisa kita tiru dari Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kiranya Roh Allah, Roh Tuhan menyertai Anda, menyertai kita semua. Roh Tuhan menyertai gereja supaya gereja bisa melakukan apa yang dikatakan, apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.